Ya, pagi. Eh, Duh, nih retake nih. Kemarin kehapus atau gimana, nggak tahu soalnya. Jadi gua agak surprise berapa minggu, seminggu apa 2 minggu lalu itu ada berita keluar dari IMF bahwa IMF menyatakan Cina sudah menggantikan Amerika Serikat sebagai penguasa ekonomi dunia saat ini gitu. Nah, di pernyataan dari IMF ini ya mungkin nggak terlalu heboh banget ya, mungkin karena banyak berita-berita lain yang nutupin gitu ya, yang masalah demo lah, masalah apa segala macem. Nah, yang gue mau bahas itu bahwa sebenarnya pertama ini bukan hal yang mengagetkan lagi, memang masalah waktu aja sih Cina itu bisa menguasai perekonomian dunia. Karena udah banyak ahli-ahli ekonomi atau ahli-ahli perdagangan gitu ya, yang pengusaha gitu, yang juga sudah menyebutkan beberapa kali gitu. Salah satunya ya kayak Dahlan Iskan gitu kan, ada tuh nyebutin. Terus apalagi ya, si Faisal Basri ya kalau nggak salah ya, atau siapa ya, aku lupa tuh. Jadi memang udah ada beberapa ahli ekonomi yang nyebutin bahwa kekuatan ekonomi dunia akan bergeser dari Amerika menjadi Cina. Nah, gue mau bahas tadi bahwa memang sudah ada yang nyebutin soal itu, jadi ini bukan hal yang baru lagi. Yang kedua adalah kenapa sih bisa seperti itu gitu? Apa sih yang menyebabkan Cina bisa menjadi kekuatan ekonomi dunia gitu kan? Ya memang harus kita cari tahu gitu, karena supaya ya kalau hal-hal yang bagus ya dicontoh lah. Nah, si ini tuh siapa namanya? Ya kalau kita browsing di Wikipedia gitu atau beberapa informasi yang ada, Cina dengan sistem komunisnya, komunis itu bukan berarti tidak beragama ya, itu agak beda sebenarnya konsep, tapi kita nggak usah bahas di sana lah. Komunis itu yang gua tahu konsepnya adalah bahwa segala sesuatu itu adalah milik negara sebenarnya, bukan milik pribadi. Dia tidak mengakui kepemilikan pribadi. Nah, cuman Cina sejak dia bereformasi menjadi negara Cina, negara Republik Rakyat Cina tahun 1920-an atau berapa gitu ya, dari zamannya Mao Zedong gitu. Itu menganut ideologi yang komunis murni gitu. Jadi memang benar-benar tidak mengakui kepemilikan pribadi. Nah, udah gitu Cina itu memang dikuasai hanya oleh partai komunis. Di sana nggak ada partai lain, makanya mereka menyebutnya republik. Walaupun mereka menyebutnya republik itu, jadi jelasin dulu sedikit. Yang gue tangkap adalah republik itu adalah sebuah konsep negara yang di dalamnya ada beberapa partai gitu. Di dalamnya ada beberapa partai republik. Nah, jadi negara itu dikuasai oleh partai-partai. Nah, di Cina itu partainya cuma satu, republik doang, komunis doang, partai komunis.
Jadi mereka nggak mau menyebut diri mereka sebagai kerajaan atau diktator, mereka menyebut diri mereka itu republik, walaupun cuman satu partai. Siapapun penguasa partai itu, pemimpin partai itu akan menjadi pemimpin Cina. Dari zaman Mao Zedong seperti itu gitu. Dia yang jadi, siapa yang jadi pemimpin partai, dia menjadi pemimpin atau presidennya Cina. Cuman untuk jadi pemimpin partai mesti menguasai partai itu kan, mesti bisa ngelobi, mesti ada trik-triknya lah di dalam partai. Jadi memang konsepnya nggak bisa kayak kerajaan yang turun kepada anaknya, mereka nggak seperti itu gitu. Nah, balik lagi ke masalah ekonomi, dengan konsep komunisnya dan dengan konsep diktatornya ya, kita nyebut gitulah ya, atau penguasa tunggalnya ya, partai komunis itu, mereka bisa mengontrol masyarakatnya untuk patuh gitu kepada pemimpin. Jadi emang diniatkan seperti itu gitu, diwajibkan seperti itu. Nah, si masyarakatnya yang ngikut aja gitu. Nah, karena konsep komunis adalah semuanya milik negara, jadi memang dikuasai oleh negara. Semua sumber daya, baik itu sumber daya alam, sumber daya manusia, itu dikuasai oleh negara gitu. Negara yang ngatur semua nih, boleh nggak dipakai untuk apa nih, untuk apa nih. Cuma kan dari zamannya Mao Zedong itu sampai zamannya siapa gitu ya, itu nggak terlalu bagus perkembangannya. Dan mereka menganut sistem, selain komunis, mereka menganut sistem tertutup. Artinya mereka tidak terbuka untuk bertransaksi dengan negara lain gitu. Jadi mereka lebih baik ngurus diri sendiri, kemudian mencukupi dirinya sendiri dan terpisah dari negara-negara lain gitu. Itu yang terjadi. Nah, di tahun 70-an ya, Mao Zedongnya udah nggak ada, udah meninggal tahun berapa ya, dia meninggal 40 atau 50 gitu. Di tahun 70-an ada pemimpin namanya Deng Xiaoping. Nah, lucunya ini orang, walaupun dia menjadi pemimpin partai Cina, dia tidak pernah menjadi presiden atau perdana menteri. Presidennya tetap malah jadi orang lain gitu. Nah, ini si orang ini revolusioner banget sih. Kalau gua baca ceritanya ya, dia memimpin revolusi ekonomi Cina. Oke, Cina tetap komunis, Cina tetap dikuasai oleh satu partai, tapi Cina harus membuka diri dengan negara lain. Jadi mulailah dia melakukan hubungan terbuka dengan negara-negara lain. Nah, mereka juga, tapi mereka tetap mengontrol di internal mereka gitu. Dan mereka mulai sedikit melonggarkan konsep komunisnya. Jadi udah mulai ada bisnis-bisnis swasta, bisnis-bisnis lokal itu yang digerakkan. Mereka menggerakkan perekonomian lokal. Nah, yang seru adalah mereka itu punya konsep pembangunan setiap 5 tahun. Jadi mereka punya sebuah rencana pembangunan 5 tahun. Nah, rencana pembangunan 5 tahun kan kalau Indonesia dikenal dengan Repelita ya dulu ya, zamannya Pak Harto. Jadi ini sesuatu yang menarik gitu. Pelita atau Repelita itu zaman Pak Harto digaungkan tahun 60-an gitu, waktu Pak Harto maju. Nah, Cina baru menerapkan itu tahun 76, 78 gitu. Artinya berapa tahun tertinggal dari kita gitu. Apakah mereka mencontek Indonesia atau enggak, gue nggak tahu lah ya. Tapi mereka punya konsep, bos. 5 tahun ini mau ngapain, 5 tahun ke depan mau ngapain, 5 tahun ke depannya lagi mau ngapain. Jadi mereka punya konsep di situ. Nah, Indonesia justru malah hilang nih konsep 5 tahunnya gitu. Ya memang hal-hal yang baik dari Pak Harto emang harus diambil lah, tapi yang jeleknya ya memang harus ditinggalkan gitu. Nah, si Cina dalam konsep jangka panjangnya mereka fokus dalam 3 hal.
Pertama, pertanian, kedua industri, ketiga pendidikan. Nah, ini yang menarik. Mereka fokus di situ. Kenapa? Pertama, pertanian. Mereka tahu kekuatan mereka adalah masyarakat. Adalah sumber daya manusia gitu, rakyat yang banyak. Kalau negara mau maju, rakyatnya harus juga sejahtera, minimal kenyang. Kalau orang udah kenyang, mau kerja apapun bisa gitu loh. Jadi jangan sampai nanti ada sebuah kekuatan besar tapi mereka nggak bisa suplai makanan. Kan kalau kita lihat kayak mau perang aja tuh, yang dipikirin adalah makanan. Jangan sampai orang prajurit nggak bisa makan kalau nggak perang gitu. Ya Cina menguasai sistem seni perang udah dari zaman kapan kan. Nah, inilah yang seru gitu kan. Dia siapin dulu tuh makanannya. Kemudian dia siapkan industrinya. Untuk industri dia mulai fokus industri-industri pendukung dulu gitu kan, kayak bikin barang setengah jadi, steel apa segala macam mereka bikin. Nah, mereka mulai terbuka tuh dengan investor-investor dari luar untuk masuk. Gitu. Industri sendiri mulai ditaruh di daerah-daerah, nggak harus semua terpusat di Beijing atau Shanghai atau Guangzhou gitu, sekitar situ enggak. Justru mereka taruh di daerah-daerah juga untuk mengembangkan daerahnya mereka gitu, daerah-daerah mereka. Daerah-daerah lokal juga diminta untuk mulai aktif membangun industrinya yang sesuai dengan karakter daerahnya sendiri. Nah, yang terakhir adalah pendidikan. Ini juga hal yang krusial yang mungkin memang harus kita contoh 3 hal ini ya gitu. Pendidikan, karena kekuatan terbesar adalah sumber daya manusia. Kalau manusianya goblok, ya nggak akan jadi apa-apa itu bangsa gitu. Sedangkan mereka punya pada saat itu ya tahun 80-an aja mereka penduduknya udah berapa, 800 juta atau berapa gitu. Gitu. Mereka melakukan program satu keluarga satu anak. Mereka untuk ngerem penduduknya. Kalau enggak, wah bisa berapa kali lipat itu. Sekarang aja mereka cuman berapa ya? 1,6, 1,7 ya? Apa 1,4 lupa deh. Miliar penduduknya. Segitu aja karena udah ada program satu keluarga satu anak masih sebanyak itu gitu tahun 2020 ini. Nah, dengan jumlah orang sebanyak itu, 1 miliar lebih itu, kalau penduduknya semua goblok-goblok, ya nggak ada gunanya itu bangsa. Nah, mereka punya visi ke depan bahwa tahun sekian penduduk gua harus maju, harus punya knowledge supaya gue bisa bersaing dan kasarnya menguasai dunia gitu kan. Dan si Deng Xiaoping ini mempunyai visi itu untuk diteruskan oleh penerusnya sampai sekarang. Nah, ini yang menarik nih. Menarik lagi gitu ya. Bahwa apa yang menjadi visinya dia itu diteruskan sampai sekarang. Bayangin dari zamannya Deng Xiaoping tahun 78 atau 76. Itu dia berkuasa sampai tahun 80-an sebenarnya. Dari sejak dia berkuasa itu, walaupun bukan dia presidennya, itu sampai sekarang itu udah ada 4 atau 5 presiden Cina. Itu semua tetap fokus dengan rencana itu yang dilakukan. Itu yang menarik banget. Nah, pertanyaannya apakah Indonesia bisa meniru hal yang sama gitu. Yang gue lihat sih sebenarnya kita perencanaan kita udah jago lah, banyak sebenarnya perencanaan dari zamannya Soeharto juga udah banyak banget perencanaan, cuman nggak ada yang dieksekusi gitu kan. Itulah yang disebut Jokowi ketika tahun 2014, udah kita eksekusi, gak usah banyak rencana lagi gitu. Nah, cuman setelah dilihat beberapa hal emang harus diperbaiki. Cina punya keuntungan ketika industri dia berkembang, sistem distribusi dia nggak terlalu sulit. Karena apa? Karena mereka daratan semua. Mereka bisa bikin jalan tuh lebih mudah karena mereka daratan kan. Kita kepulauan gitu. Udah di dalam pulaunya logistiknya jelek, apalagi antara pulaunya. Nah, inilah
menurut gue sebenarnya yang dilakukan oleh pemerintah tuh sudah benar gitu untuk melakukan distribusi logistik gitu kan. Nah, cuma mudah-mudahan tercapai. Konsep industrialisasi juga sama, sudah dilakukan bahwa tambang harus punya smelter gitu. Jadi nggak cuman ekspor hasil tambangnya aja. Nah, tapi ternyata dimainkan juga oleh beberapa orang supaya bisa ya, karena memang kalau jual tanah aja gampang gitu kan, tapi mengolah itu memang butuh modal besar yang orang-orang tuh mikir, gue ngapain ngeluarin modal besar, nggak perlu juga, duitnya lama baliknya. Jual tanah aja lebih cepat, lebih gampang duitnya gitu. Orang-orang tuh banyak banget yang mikir kayak gitu. Nah, inilah yang dikembangkan oleh Cina. Mereka benar-benar fokus ke industrialisasi mereka supaya memberikan nilai tambah gitu. Nah, ini yang harus digenjot lah di kita. Kita harus bisa niru dengan mereka. Gak usah anti amat gitu loh. Kita ambil yang bagus-bagusnya, konsep yang benar dari sana ya kita ambil, kita contek. Mereka aja ngikutinya sebenarnya lebih telat dari kita gitu. Repelita mereka baru lakukan tahun 78 atau 80. Kita udah dari tahun 60-an kita udah bikin Repelita, tapi hasilnya seperti itu. Sumber daya manusia juga. Jadi konsep pendidikan yang diterapkan oleh Mas Menteri Nadiem menurut gua sih udah dia punya visi bagus lah. Cuman memang cara menyampaikannya aja kepada stakeholder yang mungkin belum cocok kali ya. Gitu. Jadi menurut gua ini adalah hasil yang proses yang dilakukan selama bertahun-tahun, hasil yang diterima setelah melakukan proses yang sekian puluh tahun gitu. Mereka bisa akhirnya menguasai dunia. Bayangin di tahun 2000-an Cina bisa punya pertumbuhan sampai double digit, belasan persen. Dalam sejarah gua hidup baru kali itu tuh ada negara tumbuh lah belasan persen. Gua nggak tahu lagi kalau ada yang negara lain seperti itu ya. Indonesia aja paling tinggi 7% gitu. 7% apa 6% ya, gue lupa. Baru akhirnya di tahun 2012 apa 2013 itu Cina mulai turun tuh pertumbuhannya ya. Nggak mungkin juga terus-terusan belasan persen. Yang serunya lah, aduh gila nih menurut gue nih, gila. Emang di negara gila sih. Covid ini mereka adalah negara pertama yang bisa recover. Di sana udah kayak nggak ada Covid lagi sama sekali lah. Pertama kali kena, sekarang udah bener-bener kayak bersih gitu loh. Strict banget, tegas banget. Nah, pertumbuhan ekonominya, bayangin tahun ini masih bisa positif di atas 4%. Gila. Segitu kuatnya roda ekonomi mereka untuk berputar dan melaju sekencang itu gitu. Sementara yang lain negatif gitu. Makanya gue sih jujur aja ya kalau balik lagi masalah topik ke dalam negeri kita, gue dukung Cipta Kerja itu supaya menggerakkan industrialisasi. Konsep yang dibikin oleh Jokowi adalah Jokowi ingin industrialisasi itu terjadi gitu. Nah, inilah yang menjadi dasar adanya si Omnibus Law Cipta Kerja itu gitu. Ya walaupun memang beberapa hal gue kecewa lah ya, karena beberapa terkait dengan masalah ketenaga kerjaannya gitu. Tapi ya mudah-mudahan dengan adanya Cipta Kerja ini sistem industrialisasi kita makin lebih bagus. Akhirnya penggajian kita bisa lebih bagus lagi gitu. Gitu, mudah-mudahan ya ke depannya ya. Gue sih berharap seperti itu. Nah, itulah yang terjadi. Jadi cuman masalahnya sekarang apakah rencananya Jokowi ke depan dalam beberapa tahun ke depan itu bisa terrealisasi, dan apakah bisa diteruskan oleh penerusnya berikutnya gitu.
Jangan nanti balik lagi, kita tuh kebanyakan ngekonsep, kebanyakan mikir, kebanyakan ngasih ide tapi nggak ada yang dikerjain, akhirnya keluar lagi dari konsep. Gue nggak mau pakai konsep yang lama, gue mau pakai konsep baru. Itu yang terjadi di Jakarta gitu. Ribut konsep ini, nama taman aja dirubah namanya dari apa menjadi apa. Wah, nggak penting gitu. Jadi karena itu udah dilakukan, jadi buat apa kita membahas hal-hal seperti itu menurut gua ya. Tapi ya itulah yang terjadi gitu ya. Karena ya gue sih cuma mau bilang kita harus mencontoh yang baik lah. Menurut gue sih kita contoh yang baik dari sana ya. Kalau memang itu bagus dari Cina ya kita ambil, kalau enggak ya kita tolak gitu. Masalah ideologinya ya sudah, kita nggak usah ikut-ikutan, tapi mengenai cara dia membangun tuh harus kita contoh, menurut gue sih gitu ya. Mungkin itu aja sih ya, nanti kita lanjut lagi. Thank you